Halo YouTube, kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Prince of Persia. Film Prince of Persia adalah film fantasi yang dirilis pada tahun 2010. Film ini sendiri menceritakan kembali permainan video game pada tahun 2003 dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Mike Newell dan dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai Prince Dastan dan Gemma Arterton sebagai Putri Tamina. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Dimulai dari Dastan kecil yang menunjukkan kelihayannya dalam meloloskan diri dari pengawal kerajaan. Saraman yang merupakan raja Persia melihat dia mempunyai kemampuan dan bakat. Sang raja akhirnya mengangkatnya menjadi anak. What is your name, boy? A son with no royal blood. Selang 15 tahun kemudian, ketika Dastan beranjak dewasa, dia menunjukkan kelihayannya dalam berkelahi, dan pada hari itu dia dipanggil oleh kakaknya bernama Tus. Tus merupakan anak tertua dari Raja Persia. Dia juga mempunyai seorang adik yang bernama Garsif. Mereka bertiga juga mempunyai seorang paman bernama Nizam, yang juga merupakan penasehat raja. Kembali ke cerita Dastan. Dia dipanggil ke sebuah rapat untuk membahas rencana kerajaan Persia yang akan menyerang kota suci Alamut. Sumber mereka percaya bahwa kota ini telah menjual senjata kepada musuh Persia. Garsif's cavalry will lead the way. Garsif yang memimpin pasukan berkuda mulai menyerang kota Alamut lewat gerbang depan. Sementara Dastan menyelinap dan memasuki kota Alamut lewat gerbang timur atau gerbang samping. Setelah memasuki kota Alamut, Dastan dan pasukannya membuka gerbang timur. Dastan kemudian memberi kode bahwa gerbang timur telah terbuka dan menyuruh Garsif dan anak buahnya menyerang lewat gerbang timur. Pasukan kota Alamut yang sedikit hanya menjadi bulan-bulanan tentara Persia. Di sebuah duel dengan prajurit musuh, Dastan berhasil merebut sebuah pisau belati milik Putri Tamina. Putri Tamina sendiri adalah penguasa kota Alamut. Setelah pasukan Persia sepenuhnya menguasai kota Alamut, Tamina akhirnya ditangkap dan setuju untuk menikahi Tus, agar terciptanya perdamaian di kedua belah pihak. Dastan yang senang karena kemenangan pasukan Persia memutuskan bergulat dengan seseorang di jalan. Kemudian datanglah Tus yang memberi sebuah hadiah jubah untuk Dastan agar diberikan kepada ayahnya ketika esok dia datang. Sesampainya di kota Alamut, Raja Persia Saraman kemudian memaki Tus karena menyerang kota Alamut yang belum terbukti bahwa kota Alamutlah yang menjual senjata kepada musuh Persia. Setelah itu, Raja Saraman membuka dan memakai hadiah yang diberi Dastan, yaitu sebuah jubah. Dastan sendiri tidak mengetahui bahwa jubah yang diberi oleh Tus kepadanya itu telah diracuni. Raja Saraman yang memakainya kemudian kesakitan setelah memakai jubah itu, dan dia pun mati. Dastan kemudian disalahkan atas kematian sang raja. Kemudian, semua pasukan Persia berniat menangkapnya, tetapi Dastan malah melarikan diri bersama dengan Putri Tamina. Mereka berdua kabur dari kota Alamut dengan menunggang kuda. Hingga akhirnya mereka berhenti sejenak dan menjelaskan kepada Tamina bahwa dia bukanlah pembunuh sang raja. Dia menduga bahwa Tuslah yang membunuh raja karena jubah itu merupakan pemberian dari Tus. Di tengah pembicaraan, Tamina mencoba merebut pisau belati miliknya dan hendak membunuh Dastan. Dastan yang refleks kemudian menggunakan pisau belati itu, tetapi anehnya pisau itu dapat mengembalikan waktu sebelum Tamina menyerang. Dastan yang heran kemudian menggunakan pisau belati itu sekali lagi, hingga menghabiskan pasir waktu yang berada di dalam belati. Dastan akhirnya mengetahui bahwa pisau belati itu dapat mengembalikan waktu. Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan. Di tengah gurun pasir yang tandus, Tamina dan Dastan ditangkap oleh segerombolan pedagang yang dipimpin oleh seseorang bernama Sheikh Amar dan tangan kanannya yang bernama Seso. Seso ini adalah ahli dalam melempar pisau. Awalnya Dastan menawarkan Tamina sebagai budak,
agar dirinya tidak ditahan. Tetapi Amar mengetahui bahwa Dastan adalah sang pembunuh raja dan memilih menangkap Dastan untuk mendapatkan hadiah. Tamina yang melihat Dastan akan disandra oleh Amar memilih menolongnya dan membawa Dastan pergi dari tempat itu. Mereka pun pergi sejauh-jauhnya. Hingga dari kejauhan, Dastan dan Tamina melihat sebuah karavan yang akan menghadiri pemakaman sang raja. Dastan dan Tamina pun menyamar dan memasuki karavan menuju Persia. Di karavan ini, Dastan memberi sebuah kertas untuk diberikan kepada Nizam pamannya. Dastan mengajak Nizam untuk bertemu di sebuah tempat. Di tempat pertemuan itu, Dastan kemudian menceritakan bahwa dia bukanlah pembunuh sang raja. Dastan menduga bahwa Tuslah yang membunuh raja. Dastan hendak menunjukkan pisau belati kepada Nizam sebagai bukti bahwa Tus menyerang kota Alamut bukan karena alasan perdagangan senjata. Saat akan diberikannya, Dastan menyadari bahwa pisau belatinya telah ditukar dengan alat pencongkel oleh Tamina dan melihat Tamina telah pergi. Saat hendak mencari Tamina, Dastan melihat tangan Nizam yang terbakar. Nizam pun berkata bahwa tangannya terbakar karena hendak menolong melepas jubah beracun dari sang raja. Dastan mulai menyadari kebohongan Nizam dan tiba-tiba sebuah panah melesat dari atas Dastan. Karsif dan seluruh pasukan Persia kemudian mengejarnya. Untung saja Dastan berhasil kabur. Dastan came to Everett to kill me. Setelah kejadian itu, Nizam mencoba menghasut Tus dan Karsif bahwa Dastan berniat menggulingkan Tus yang telah menjadi raja dan berniat membunuhnya. Nizam menyarankan agar Dastan dibunuh tanpa dibawa ke pengadilan umum. Tus pun tidak setuju dan berniat membawa Dastan ke pengadilan agar mengetahui alasan Dastan melakukan semua itu. Tidak puas dengan jawaban Tus, Nizam kemudian menyewa kelompok pembunuh bayaran bernama Hasasen untuk membunuh Dastan. Di tempat lain, Dastan akhirnya menemukan Tamina yang menikmati angin sepoi-sepoi di bawah pohon dan merebut kembali pisau belatinya. Kemudian Dastan menceritakan bahwa Nizamlah yang telah membunuh raja dengan bukti luka bakar di tangannya. Dastan juga menyadari bahwa Nizam menginginkan pisau belati itu untuk mengulang kembali masa kecilnya agar tidak menyelamatkan sang Raja Saraman dari terkaman singa, supaya dia bisa menjadi raja satu-satunya. Dastan juga berkata bahwa Nizam telah membuat tuduhan palsu bahwa kota Alamut menjual senjata kepada musuh Persia supaya bisa mendapatkan pisau belati dan mendapatkan pusat kaca jam yang berada di bawah tanah. Akan tetapi Tamina menceritakan bahwa membuka penutup pisau belati saat menancapkan di kaca jam akan mengakibatkan badai besar yang akan menghancurkan dunia. Tetapi sialnya Dastan dan Tamina kembali ditangkap oleh Amar dan Seso. Mereka berniat membawa keduanya ke Persia untuk ditukarkan dengan hadiah. Malam harinya saat mereka tertidur, pemimpin Hasasen mengirim ular berbisa untuk membunuh mereka semua. Banyak anak buah Amar yang tewas. Sementara Dastan menggunakan kekuatan belati yang telah diisi pasir oleh Tamina untuk membunuh semua ular dan menyelamatkan semua yang tersisa. Keesokan harinya, Dastan dan Tamina pergi ke tempat suci rahasia yang berada di dekat India untuk mengembalikan pisau belati ke tempat seharusnya. Mereka dibantu Amar dan Seso yang sepakat membantunya dengan imbalan emas. Akan tetapi di tempat itu mereka semua disergap oleh Karsif dan anak buahnya. Dastan pun memohon kepada Karsif agar mempercayainya bahwa dia bukanlah pembunuh raja. Tetapi kelompok Hasasen datang kemudian menyerang Karsif dan membuatnya kritis. Serangan Hasasen membunuh anak buah Karsif dan anak buah Amar. Sementara Dastan dan Tamina diam-diam pergi ke tempat suci yang berada di bawah tanah. Tamina mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan nyawanya untuk melindungi belati itu. Tetapi Dastan menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tak rela Tamina mati. Mereka pun hanya diam sambil menatap satu sama lain. Akan tetapi salah seorang Hasasen tiba-tiba datang dan merebut kembali pisau belati itu. Dastan yang mengejarnya hampir saja mati.
Untung saja berhasil diselamatkan oleh Garsif. Setelah itu Garsif pun mati karena lukanya. Save the Empire. Sekarang tinggal Tamina, Dastan, Seso, dan Amar. Mereka semua berniat kembali ke Persia dan mengungkap semua kebenarannya. Sesampainya di Persia, Seso yang mempunyai keahlian melempar rela pergi merebut kembali pisau belati di tangan Hasasen. Seso pun menyelinap dan melawan salah satu Hasasen. Meskipun dia memenangkan duel itu, Seso mendapatkan luka fatal di bagian dada. Seso akhirnya berhasil melemparkan pisau belati itu ke Dastan sebelum dia tewas. Yes, you have. I hope your brother listens to you. Dastan membulatkan tekad dan menyelinap masuk kerajaan, kemudian menyandera Tus. Kemudian mereka berbincang bahwa dia bukanlah pembunuh raja, melainkan Nizam. Dia pun menceritakan bagaimana pisau belati itu dapat mengembalikan waktu, namun Tus tidak mempercayainya. Dan akhirnya Dastan mengorbankan dirinya dan menusuk tubuhnya dengan pisau belati. Untung saja Tus percaya dan menekan tombol di pisau belati sehingga Dastan bisa kembali hidup. Akan tetapi Nizam datang bersama dengan seorang Hasasen dan membunuh Tus. Kemudian Nizam mengambil pisau belati dan meninggalkan Dastan dengan seorang Hasasen itu. Dastan yang hampir terbunuh diselamatkan lagi oleh Tamina. Di sisi lain, Nizam pergi ke Gua Kaca Jam di bawah kota Alamut. Sementara Tamina dan Dastan pergi ke tempat yang sama dengan Nizam, tetapi melewati jalan yang berbeda. That will lead us down to the Sandglass Chamber. Di tempat itu, Dastan bertemu dengan pemimpin Hasasen dan berhasil mengalahkannya. Dastan dan Tamina melepaskan rasa kangen mereka di sana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka berdua kemudian mengejar Nizam yang hampir menusuk pisau belatinya ke kaca jam. Tetapi di pertarungan itu Nizam melempar Tamina ke tepian jurang. Untungnya Dastan berhasil menggapai tangannya. Tamina pun mengetahui bahwa Dastan tidak bisa menghentikan Nizam jika tangannya terus dipegang dirinya. Akhirnya Tamina menyuruh Dastan merelakannya dan menyuruh melepaskan tangannya. Akhirnya genggaman mereka pun terlepas dan Tamina terjatuh ke jurang. Nizam akhirnya berhasil menusuk kaca jam dengan pisau belati, tetapi Dastan berhasil meraihnya dan menghentikannya dengan membuka penutup pisau belati. Setelah itu tiba-tiba waktu berulang kembali ke masa di mana Dastan pertama kali bertemu dengan pisau belati tersebut. Dastan menyadari bahwa dirinya kembali ke masa lalu. Dastan kemudian menghentikan penyerangan kota Alamut dan mengungkap pengkhianatan Nizam. Dia menceritakan semua kebohongan Nizam kepada Tus. Awalnya Tus tidak percaya, hingga Nizam yang terpancing mencoba membunuh Dastan. Tetapi Nizam berhasil dihentikan dan dibunuh oleh Tus. Tus kemudian meminta maaf kepada Tamina karena telah menuduhnya menjual senjata. Tus juga menyarankan agar Tamina menikah dengan Dastan untuk menjaga kesatuan dua kerajaan. Dastan pun menghadiahkan pisau belati kepada Tamina. Hal ini merubah pandangan awal Tamina kepada Dastan yang arogan. Di akhir film, Dastan dan Tamina berjalan bersama. Mereka membicarakan takdir yang telah mempertemukan mereka. Dan film pun